juga, mungkin saya tanyain ya, apa yang dimaksud dengan kata kunci. Apa yang dimaksud dengan kata kunci? Saya tanya ke Mas Hamzah Ali Abdullah. Mas Hamzah Ali, hadir? Mereka hadir, Kak. Oke, ya. Apa, ada kendala nggak bisa on cam? Oke. Oke, sedikit kita review yang kemarin ya. Kemarin kan sudah ada beberapa pertemuan kemarin, Mas Hamzah? Tiga. 3 pertemuan. Ya, bahas apa aja kemarin? Kemarin dia lebih ke keyword analisis data. Keyword. Oke. Apa yang dimaksud dengan keyword? Keyword itu secara bahasa kata kunci, atau Ya. bisa dibilang kata kunci untuk mendapatkan hasil kompetitor atau analisis data di Google Trends. Oke. Oke, terima kasih Mas saya. Berarti kemarin sudah mempelajari termasuk juga analisis kata kunci menggunakan Google Trend. Iya, Oke, terima kasih. iya Eh, sama-sama. Selanjutnya, kemarin kata kunci sudah, terus hari ini materinya adalah tentang hosting dan domain ya. Hosting dan domain. Bentar, saya mungkin sambil share materinya, sekalian saya pertanyaan ya. Oke, mungkin sambil saya eh, share materinya, nunggu proses share materinya, saya ingin sedikit diskusi ya tentang sebelumnya sudah pernah mendengar istilah hosting ataupun domain, atau belum pernah, atau sudah ada yang pernah mendengar? Silakan. Hosting ataupun domain. Ada yang sudah pernah mendengar? Oke, kalau saya tanya aja. Saya tanya ke Felis Tanoto. Halo Felis. Iya, Pak. Oke. Ada kendala nggak bisa on cam? Oh iya, Pak, lagi di luar. Oh, lagi. Oke. Oke. Jadi kalau untuk kelas SI usahakan mengalokasikan waktu khusus ya. Jadi karena kelasnya online bukan berarti bisa ngikutin kelas sambil misalkan jalan-jalan atau kemana gitu ya. Diusahakan kan schedule-nya sudah ada ya. Jadwalnya sudah ada. Terus apa? Tolong dialokasikan waktunya secara khusus untuk mengikuti kelas. Karena kalau tidak mengikuti kelas dengan baik nanti bisa juga Zoom-nya aja yang join, tapi kan apa namanya eh, bisa dianggap tidak hadir gitu ya. Usahakan dialokasikan waktu yang khusus. Oke, Felis, pernah mendengar tentang hosting dan domain? Belum, Pak. Oke, belum. Oke. Berarti di sini rata-rata belum pernah mendengar tentang hosting dan domain semua ya. Nah, materi hari ini kita membahas tentang hosting dan domain. Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, jadi ada 2 istilah dasar dalam website. Ya, jadi eh, mungkin di sini ada yang sudah punya website atau sudah punya blog
silakan diketik di kolom chat. Sambil saya absen lewat kolom chat ya. Yang sudah punya silakan ketik sudah, yang belum punya silakan ketik belum. Jadi semuanya harus ngetik. Apakah ada yang sudah punya website atau blog gitu atau belum? Kalau belum silakan ketik belum. Kalau sudah silakan ketik sudah di kolom chat. Oke. Mm-mm. Oke, baru separuh yang menjawab. Sudah pernah tapi sudah mati langganannya. Oh, oke, sudah bisa diakses. WordPress. Mm-mm. Oke. Nggak nyampe, mungkin sekitar 5% aja ya yang sudah pernah mencoba membuat blog atau website tapi nggak nggak dilanjutin atau sekarang nggak bisa diakses gitu ya. Jadi mungkin di sini saya sedikit sharing ya. Jadi di sini kelasnya digital marketing termasuk juga sebagai seseorang yang bergerak di bidang bisnis ke depannya ya. Website itu adalah sesuatu hal yang mutlak atau kita sebut mandatori. Jadi sekarang kalau misalkan ada usaha, ada bisnis, ada produk nggak punya website ya, itu apa istilahnya? Kredibilitasnya itu langsung turun. Ya. Termasuk juga dalam pemasaran. Sekarang setiap orang cari segala sesuatu kan lewat HP ya, lewat HP. Kemudian yang dicari lewat Google. Ya. Searchingnya lewat Google. Kalau kita tidak punya representasi online, rata-rata sekarang kan sosial media aja. Ya. Nah, itu nanti kita bahas. Apa sih bedanya sosial media dengan website? Misalkan kita menganggap, oh ya sudah saya sudah punya sosial media, maka saya sudah nggak butuh lagi website. Nah, sosial media itu sampai kapan gitu ya? Ya, sosial media itu bukan punya kita. Ya, jadi kalau kita punya sosmed itu sebenarnya bukan punya kita. Karena ketika kita menggunakan sosial media, itu ada term of agreement-nya. Kita harus ikut semua keputusan dari pemilik pemilik sosial media. Misalkan Twitter, ya Twitter kemarin dibeli oleh Elon Musk, ya. Terus oleh Elon Musk, ya karena dia yang punya diganti logonya, diganti namanya, misalkan algoritmanya juga berubah. Terus kita mau apa? Kita nggak bisa komplain, karena kan kita bukan ownernya, kita hanya pengguna. Nah, tapi kalau kita punya website, website itu adalah sebuah representasi online yang benar-benar full kita kontrol. Ya. Jadi kalau kita punya website itu ya terserah kita. Websitenya mau dibuat tampilan seperti apa, websitenya mau dikasih nama apa, websitenya mau diisi apa, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita ikut hanya sebagai user sosial media, hanya sebagai user marketplace, di sana banyak sekali aturan ya yang harus kita penuhin. Ya, misalkan nggak boleh upload foto seperti ini, nggak boleh apa eh, keterangan atau captionnya seperti itu gitu. Banyak sekali ketentuan yang harus kita turuti. Ya. Sedangkan kalau website itu benar-benar full control di bawah kendali kita sendiri. Gitu ya. Nah, untuk memiliki sebuah website ya maka perlu dua hal utama. Dua hal utama. Di yang pertama itu adalah domain ya, kemudian kedua adalah hosting. Apa yang dimaksud dengan domain? Domain itu adalah sebuah nama, nama dari sebuah website. Misalnya namanya google.com, instagram.com, arkatama.id, narasumber.id. Itu adalah nama domain. Domain. Jadi kalau kita punya website, websitenya mau dikasih nama apa? Gitu. Nah, itu dikasih nama domain. Domain itu juga berlaku sebagai alamat. Karena kalau kita salah membuka alamat website, maka yang dibuka ya website yang lain. Ya. Misalkan website apa ya? Hmm, misalnya kopimalang.com.
kopimalang.co.id itu bisa beda ya. Karena meskipun sama-sama namanya Kopi Malang, tapi satunya .com, saya .co.id itu sebuah website yang berbeda. Ya, termasuk di layar ini dicontohkan ada .com, ada .net, ada .co.uk dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan domain. Nah, sedangkan hosting adalah tempat. Ini ada yang sudah punya ya. Nah, Irfan Yanuar .00 web host app. Oh, sudah pernah nyoba web host. Oke. Nah, alamat yang diketikkan di kolom chat itu adalah nama domain ya, yang terakhirnya .com. Nah, itu sampai kalau yang Irfan Yanuarsyah itu namanya subdomain. Sedangkan 000 webhostapp.com itu adalah domainnya. Nah, kemudian kalau hosting itu apa? Hosting itu adalah sebuah server, ya, sebuah tempat untuk menaruh data-data website. Ya, jadi data website kita itu ditaruh di sebuah server yang disebut dengan hosting server. Ya, jadi server itu banyak ya. Ada network server, ada proxy server, ada hosting server. Nah, hosting server itu tempat file dari sebuah website kita berada, disimpan di sebuah hosting. Nah, oke, jadi dari sini kita bisa pahamin ya, ada yang disebut dengan domain, ada yang disebut dengan hosting. Kalau domain itu namanya, tapi kalau hosting itu adalah server tempat file sebuah website itu berada. Oke, coba saya cek ini yang nggak on cam ini ada Mas Dwi Prayoga. Halo, Mas Dwi Prayoga hadir? Hadir, Pak. Oke, ada kendala tidak on cam? Iya, Pak. Webcam saya ini rusak. Oke, ya. Jadi salah satu syarat untuk mengikuti kelas SI mengikuti dengan Zoom dengan baik ya. Jadi silakan dicari solusinya. Kalau misalkan yang webcam yang di laptopnya bermasalah, mungkin bisa menggunakan webcam yang USB dan lain sebagainya. Jadi nanti agar bisa dianggap hadir gitu ya. Bisa Baik, Pak. dimengerti ya maksudnya ya. Oke. Nah, kemudian tadi saya sempat menjelaskan tentang domain dan hosting. Secara singkat, yang ditangkap oleh Mas Yoga apa? Apa bedanya domain dengan hosting? Halo Mas Yoga? Iya, Pak. Iya, apa yang dimaksud dengan domain dan hosting? Kalau domain itu namanya, kalau hosting itu yang nama yang dimasukin ke servernya. Apa yang dimasukin ke server? Nama yang dimasukin ke servernya. Nama yang dimasukin ke server. Sepertinya kurang tepat. Coba saya tanya ke yang on cam deh. Mas Hamzah Ali. Ya, Hamzah Ali minta tolong dijelaskan apa maksudnya domain dan hosting apa bedanya? Dan bisa menjawab, Iya, silakan. kalau domain itu namanya jadi kayak .com-nya, ya kan? Kalau hosting itu server domainnya. Ibaratkan hosting itu kayak anaknya lah. Kalau domain itu rumah ya. Oke. Ya seperti itulah sekiranya. Iya, Terima kasih. ya sudah lumayan lah, 90%. Jadi eh, sebenarnya jangan disebut hosting itu jangan disebut sebagai server domain ya. Karena server domain itu ada sendiri, namanya DNS, Domain Name Server. Ya, jadi hosting adalah web servernya, ya, atau tempat file server tempat file dari sebuah website itu berada. Ya, jadi website kan sebenarnya ada file-filenya ya. Nah, ada file indeks, ada file gambar dan lain sebagainya. Nah, itu ditaruh di sebuah server. Ya, tempat kita menaruh data-data website, ya, itu disebut dengan hosting. Ya, jadi kalau secara terminologi yang dimaksud dengan hosting adalah sebuah server tempat data-data sebuah website itu disimpan. Yaitu maka disebut dengan hosting.
Kalau domain adalah nama sebuah website. Ya. Oke, berarti sekarang semuanya sudah paham ya. Jadi jangan sampai yang pengertian yang mendasar ini kita nggak paham. Ya, jadi kita harus paham dulu apa bedanya domain dan hosting. Oke, saya cek satu lagi. Untuk memastikan sudah dipahamin, saya sampling di layar saya yang muncul Mbak Adelia Rizky. Halo Mbak Adelia Rizky, bisa? Iya. Oh, oke. Silakan. Apa yang dimaksud dengan domain dan hosting? Apa bedanya? Kalau domain itu kayak nama atau alamat dari sebuah website, contohnya Oke. kayak .com, .net. Nah, untuk Mm-mm. hostingnya itu web servernya, jadi kayak untuk menyimpan data-data. Oke. Sip. Oke, berarti sudah paham ya. Oke, kita bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah cara kerja internet atau cara kerja sebuah website ya. Nah, ini ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi eh, kita nggak harus paham banget seperti ini seperti orang IT gitu ya. Atau seperti orang computer science gitu ya. Atau orang informatika. Tapi paling tidak kita mengerti basicnya. Jadi sebenarnya cara kerja internet itu seperti ini. Nomor 1, end user. End user itu seperti kita yang sedang membuka HP, sedang buka laptop, atau sedang membuka tablet gitu ya. Mengetikkan sebuah alamat. Anggaplah alamat yang diketikkan itu www.google.com. Kemudian yang terjadi adalah ya, www.google.com itu ke sebuah server. Namanya server DNS ya, atau DNS resolver. Tugasnya apa DNS resolver itu? Nah, DNS resolver itu sebuah server besar yang terdiri dari ada DNS name server, ada name server for top level domain (TLD), ada root server name gitu ya. Intinya ya, DNS resolver itu menerjemahkan domain menjadi alamat IP. Ya. Jadi ketika kita mengetikkan www.google.com ya oleh sebuah server yang dinamakan server DNS ya, yang dinamakan server DNS ini diterjemahkan menjadi sebuah IP. Nah, IP itu berupa angka ya. Seperti ini, 216.58.215.78. Ini disebut dengan IP address ya. IP address atau IP address gitu, alamat IP gitu ya. IP itu singkatan dari Internet Protocol. IP address ini kemudian didapatkan oleh perangkat kita. Jadi laptop kita yang awalnya nulis google.com itu setelah dia jadi alamat IP, ya, maka alamat IP ini baru dicari secara online. Ya. Nah, maka ketemulah eh, yang baris 8 itu, ya, yang garis 8 itu sebuah web server, ya, tempat data dari Google itu disimpan. Jadi Google menyimpan data, salah satu datanya karena Google itu servernya besar sekali. Salah satu datanya disimpan di sebuah server yang memiliki alamat 216.58.215.78. Baru kemudian data itu diambil, kemudian ditampilkan ke end user. Ya. Jadi di sini alurnya yang singkat itu ya, kita tidak usah perhatikan yang 3456 ya, karena itu teknis banget 3456. Jadi alurnya itu dari 1 ke 2 ke server DNS, lalu ke 7 jadi alamat IP, baru alamat IP-nya itu yang dicari di internet. Ya, ketemulah web servernya, alamat Google 216.58. Baru 9 itu adalah data yang diperoleh dari server Google ditampilkan di layar kita. Nah, jadi cara kerjanya internet itu seperti itu. Nah, dari gambar yang ini, ya, manakah yang domain, manakah yang hosting? Coba saya tanya, manakah yang domain, manakah yang hosting?
Oke, saya ingin tanya ke Mbak Rizka Wijaya. Oke, Rizka. Dari gambar ini, mana yang hosting, mana yang domain, Rizka? Baiknya, terima kasih Bapak atas waktunya. Menurut saya yang domain itu yang nomor 2, sedangkan Mm-mm. yang hosting itu yang nomor Nomor berapa? Hosting 8. 8. Oke, jadi di sini kursor saya kelihatan ya panahnya. Tidak, Kelihatan nggak? Bapak. Ya. Nah, ini adalah domainnya, benar. www.google.com ini domainnya. Domain ini diterjemahkan oleh server DNS menjadi alamat IP. Ya. Alamat IP kemudian dilakukan pencarian di internet sehingga ketemu sebuah server, web server. Nah, tempat data disimpan ini yang disebut dengan hosting. Nah, hosting ini kemudian datanya yang dibuka oleh kita sebagai pengguna website. Nah, nah, itu jadi cara kerjanya internet seperti itu ya. Di mana posisi domain, di mana posisi hosting. Ya, kita yang penting sedikit paham itulah. Nah, memang ini bahkan mungkin orang IT sendiri juga nggak seberapa paham-paham banget ya. Tapi sekarang kalian sudah paham, nah itu sebuah apa istilahnya nilai plus lah gitu. Karena dengan kita memahami cara kerja internet, kita bisa eh, berkreasi nanti ke depannya. Setelah kita menguasai cara membuat website. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ada ilustrasi yang lain tuh seperti ini ya. Ya, nomor 1. Misalkan di sini dia mau membuka sebuah website www.wpbeginner.com. Nah, membuka WP Beginner, maka ketika kita mengetik wpbeginner.com itu diterjemahkan oleh DNS server. Oke. Nah, DNS servernya ngecek www.wpbeginner.com itu nggak ada di database saya nih. Saya cari domain name server yang lain dari 2 ke 3. Nah, di domain name server itu dicari www.wpbeginner.com ternyata itu sama dengan alamat address 70.42.251.42. Nah, ketemu nih ya alamat servernya. Nah, setelah ketemu, dia keempat ya. Great, I'll catch that for a while, case I get more request. Nah, DNS servernya nyimpan, nah, disimpan. Jadi dia DNS server itu nggak cuma satu ya di dunia ini. DNS server itu banyak banget. Ya. Nah, DNS server dengan satu yang lain itu bisa berkomunikasi. Kalau ada alamat yang diketahui oleh DNS server yang lain, DNS server yang lainnya nggak tahu, dia tanya ke yang lain atau query ke yang lain. Ya, istilahnya kalau tanya kan seperti ngobrol gitu ya. Tapi kalau query itu teknis gitu. Mengquery alamat tersebut ketemu alamat IP-nya. Nah, sehingga pasca DNS server 4 ini tanya ke DNS server DNS server 2 ini tanya ke DNS server 3, dia menjadi DNS server 4 ya. Dia yang sudah memiliki alamat itu. Jadi suatu waktu DNS server yang sebelah kanan ini dimintain alamat wpbeginner.com atau wpbeginner.com, dia sudah bisa mengarahkan ke IP 70.42.251.42 tanpa tanya ke sebelahnya. Ya. Setelah itu baru dikembalikan ke laptop. Ya, dari 4 ke 5 dikembalikan ke laptop. Nah, thanks for the direction. Now to find lots of great information. Ya. Nah, laptop ini sekarang sudah tahu alamatnya 70.42.251.42. Nah, laptop ini kemudian meluncur ke internet jaringannya dengan mencari sebuah server yang alamatnya 70.42.251.42. Akhirnya ketemulah yang warna biru ini. Nah, itu adalah sebuah hosting servernya dari wpbeginner.com. Gitu. Jadi ceritanya dulu sebelum ada domain ya, zaman dahulu sebelum ada domain, alamat internet itu kita harus mengetikkan angka secara langsung. Jadi misalkan websitemu apa? Oh, websiteku 10.39.28.6 gitu ya. Jadi mirip kayak nomor HP gitu loh. Ya.
Nomor HP itu kan kita harus hafal ya. Tapi karena kita kesusahan eh, menghafalkan nomor HP, maka disimpan di kontak, dikasih namanya yang punya. Ya, namanya yang punya. Misalkan di sini disimpan namanya tadi, misalkan namanya Mas Hamzah, gitu ya. Nomornya sekian, sekian, sekian. Saya nggak hafal nomornya sekian, sekian, tapi kenalnya Mas Hamzah. Jadi ketika saya buka HP, kontaknya saya buka Hamzah, gitu ya. Tapi ketika saya call, saya telepon, sebenarnya yang ditelepon itu bukan Hamzahnya, tapi nomornya Mas Hamzah. Nah, sama seperti cara kerja internet, ya. Ketika kita mengetikkan sebuah alamat website, sebenarnya bukan alamat itu yang kita buka, tapi alamat itu diterjemahkan dulu ke IP address, ya. Baru kemudian komputer tersebut mencari server dengan IP address tersebut. Ya, jadi kita bisa tahu bahwa domain itu sebenarnya adalah alias dari sebuah alamat IP. Ya, alias dari alamat IP. Bisa dipahamin ya? Coba saya cek dulu. Saya tanya ke Vinska Devianti. Halo Vinska. Halo Pak. Oke. Coba tadi hasil penangkapannya Vinska. Bagaimana sebuah alamat IP dari sebuah server itu diketahui? Jadi tadi penjelasan yang mudah diterima tuh yang kata waktu save nomor telepon tuh Pak. Nah, gimana? Jadi awalnya internet kan pakai angka aja tuh. Mm-mm. Terus susah untuk dihafal, jadi kita Mm-mm. save-nya pakai nama misalnya tadi Hamzah. Ya. Nah, terus ketika kita nelfon, Mm-mm. itu sebenarnya yang kita panggil bukan Hamzahnya, tapi nomor nomor teleponnya. Nah, Yes. begitu juga sama cara kerja internet. Sebenarnya ketika kita mencari sebuah website itu yang kita cari bukan namanya, tapi angka dari IP address-nya kurang lebih kayak gitu, Pak. Oke, good. Ya, memang benar seperti itu ya. Jadi angka itu atau IP address itu ada alamat di internet. Jadi internet itu kan ada istilah WWW ya, atau World Wide Web ya, adalah sebuah World Wide Web jaring yang selebar dunia ini ya. Saking lebarnya itu sampai eh, eh, apa namanya harus dikasih nomor gitu ya, kayak alamat rumah gitu ya, kayak alamat titik ya. Tiap komputer yang terkoneksi itu ada alamat IP-nya. Ya, masing-masing HP kita, laptop kita, sekali kita terkoneksi internet, kita ada alamat IP-nya. Ya. Kalau misalkan kita connect di HP, connect wireless gitu, nanti dilihat propertiesnya wireless, di WiFi connection, nanti pasti ada alamat IP gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan kita sebenarnya bisa dilacak ya. Kita dilacak, kita sedang ada di daerah mana, kita sedang di jaringannya siapa gitu ya. Itu yang membuat kita bisa terlacak. Pun demikian alamat sebuah server, sebuah hosting server itu juga punya alamat IP ya, tempat eh, kalau kita request itu harus mengarah ke sana gitu ya. Karena kalau kita nggak ada alamatnya ya nggak bisa kemana-mana gitu ya. Yang kita buka di internet ya nggak jelas, nggak bisa gitu ya. Wong kita ngetik ada salah gitu ya. Misalkan facebook.com kita keliru O-nya kurang satu misalkan ya. Atau kita ngetik Instagram M-nya keliru N gitu ya. Yang kebuka juga yang lain ya. Itu karena diterjemahkan ke alamat IP yang berbeda pula. Ya. Akhirnya dia merujuk ke alamat server yang tidak yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Oke, kita next ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita bahas tentang domain atau nama. Ada banyak sekali ya nama-nama domain ya. Jadi sebelumnya kita pelajari dulu komponen dari sebuah domain. Jadi ada istilahnya TLD. TLD atau top level domain itu yang sebelah paling kanan ya. Jadi .com, .acid, .gov, .org, .net itu namanya TLD atau top level domain.
top level domain itu banyak sekali di dunia ini ya. Bahkan mungkin A sampai Z itu ada ya. Bahkan mungkin ada eh, apa TLD yang mungkin jarang kita dengar gitu. Hmm. Kalau di apa beberapa negara itu ada TLD-nya itu yang pakai karakter khusus dari negaranya. Ya kabarnya nanti ke depan Indonesia itu mau membuat TLD atau level domain itu yang menggunakan aksara Jawa gitu ya. Tapi nggak belum realisasi kayaknya. Nah, itu top level domain. Kemudian ada second level domain. Nah, second level domain itu yang bisa kita beli. Ya, atau beli dalam hal ini adalah kita berlangganan tahunan. Nah, misalkan kita punya, misalkan Vinska tadi buat website ya. Nah, vinskadevianti.com misalkan gitu ya. Nah, Vinska Devianti itu adalah second level domain. Dan untuk kita menggunakan itu harus membayar secara tahunan ya. Kalau .com itu mungkin sekitar 120 sampai dengan 150.000 per tahun ya, .com. Kemudian ada www atau www itu ya. Ya, itu disebut dengan subdomain. Nah, jadi bisa juga kayak gini. blog.example.com ya. Blog. Misalkan namanya tadi vinskadevianti.com ya, misalkan buat website itu. Atau misalkan tadi ada eh, Adelia tadi buat website misalkan adelia.id gitu misalkan buat itu. Kemudian membuat toko. Nah, tokonya dikasih nama shop.adelia.id juga boleh. Nah, kalau yang subdomain itu kita nggak perlu membayar lagi. Subdomain itu unlimited ya. Nah, kita bisa membuat subdomain sebanyak apapun asalkan didukung oleh hosting server kita. Nah, tapi itu kita tidak perlu membayar. Yang kita hanya perlu membayar hanya yang second level domain aja. Biayanya berapa? Tergantung TLD-nya, top level domainnya. .com harganya sekian. Kalau di Indonesia ini yang paling murah itu dot .web.id ya. .web.id itu sekitar 50.000 per tahun. Kalau .my.id itu malah cuma 10.000 per tahun gitu ya. Kalau yang apa ya? .id saja, kalau yang .id saja 250.000 per tahun, sekitar begituan. Nanti kita lihat ya harganya. Kemudian ada protokol HTTP atau HTTP. HTTP itu singkatan ya. Hypertext hyper apa sih? Hypertext protokol kalau lagi ya. Hypertext protokol. Nah, HTTP ini menunjukkan protokol yang kita jalankan di internet. Sebenarnya protokol itu banyak ya. Ada HTTP, ada FTP, ada SFTP, ada HTTPS gitu ya. Tapi sekarang yang paling banyak digunakan dan itu bagus untuk sebuah website itu harusnya kita menggunakan protokol yang secure, ada S-nya, HTTPS. Nah, kalau misalkan kita pernah buka website ya, ternyata itu ada pesan apa jaringan tidak aman gitu ya. Terus ada gambar kuncinya itu nggak kekunci, kuncinya buka gitu ya. Biasanya kan kita buka website gitu ya. Itu berarti website tersebut belum HTTPS. Nah, dia masih HTTP. Protokol yang HTTP itu pertukaran datanya tidak dienkripsi. Ya, jadi misalkan HTTPS itu fungsinya gini. Misalkan kita membuka website, kita memasukkan data-data, maka itu nggak bisa diintercept, nggak bisa dipotong di tengah. Anggaplah eh, analoginya seperti ini. Misalkan ada sebuah pipa, pipa ini adalah jaringan internet ya. Pipa ini adalah jaringan internet gitu ya. Kemudian pipa itu menyambungkan dari ruangan A ke ruangan B ya. Kalau misalkan pakai HTTP biasa ya, barang yang kita masukkan ke pipa dari ruangan A sampai dengan ke ruangan B, maka itu nggak itu sebuah toleransi gitu ya.
Ya, informasi yang kita masukkan ke pipa tersebut, ketika ada orang yang memotong di tengah-tengah pipa, melihat data tersebut, maka informasi tersebut bisa dibaca. Ya, karena protokolnya tidak aman. Tapi kalau sebuah website yang menggunakan HTTPS, itu diibaratkan pipa tersebut itu ada enkripsinya. Jadi misalkan kita menulis informasi nomor telepon nih, 1234566 gitu ya. Ketika masuk ke sana dienkripsi, nah, angkanya dibolak-balik. Ya, selama dia ada di pipa itu dibolak-balik. Sehingga kalau ada orang motong di tengah pipa, melihat informasi tersebut tidak terbaca. Nah, baru kemudian di ujungnya di B, itu baru dikembalikan lagi ke informasi awal. Nah, itu keunggulannya kalau kita menggunakan HTTPS. Jadi itu sebuah pembelajaran bagi kita juga ya. Ketika ada sebuah website itu belum HTTPS, jangan sekali-kali kita memasukkan password, memasukkan informasi-informasi kredensial ya. Itu jangan sampai kita memasukkan ya. Jadi kalau HTTP aja itu berarti belum secure. Kalau HTTPS dia sudah secure. Nah, itu ya yang perlu dipahami ada top level domain. Nah, top level domain apa aja? Ada .com, ada .edu, ada .net, ada .org, ada .co, ada .biz ya. .com itu mungkin singkatan dari komersil kalau nggak salah, komersial gitu. Jadi banyak digunakan untuk komersial. Untuk bisnis itu rata-rata menggunakan .com yang secara internasional. Kalau misalkan kita melayani pelanggan dari seluruh dunia, ya, maka .com itu yang paling direkomendasikan. Kalau memang kita melayani seluruh dunia, internasional gitu bisa menggunakan .edu. Karena .edu itu singkatan dari education ya. Ya. Jadi kalau kita punya domain .edu banyak sekali keunggulannya. Ya. Mungkin kalau di Indonesia itu mirip kayak .ac.id. Ya. AC kan singkatan dari akademik ya, akademik.edu. Kemudian ada .net. Nah, .net ini dulu awalnya digunakan oleh personal maupun yang tidak terlalu komersil ya. Tapi ke depan sudah banyak juga yang menggunakan untuk komersil juga. Jadi biasanya .net itu melambangkan bahwa bisnisnya itu full online nih, full online gitu ya. .net gitu. Jadi dia nggak melayani, nggak ada offline-nya. Tapi kalau .com itu bisa jadi dia online, bisa jadi dia juga ada offline-nya. Terus ini website.com itu representasi online-nya gitu. Bisa kayak gitu. Kemudian .org digunakan untuk organisasi non-profit. Nah, jadi kalau kita ingin beli domain atau berlangganan tld.org, maka harus punya surat pendirian organisasi. Seperti apa ya? Seperti misalkan yayasan ya, atau yang lain gitu ya. Termasuk juga .or.id gitu ya kalau di Indonesia. Itu juga digunakan untuk organisasi. Kemudian .co ya, .co ini singkatan dari company ya. Company digunakan oleh suatu perusahaan. .co, .biz ya, itu termasuk salah satu domain yang mahal juga. Nah, nanti kita lihat ya, per tahunnya berapa .co atau .biz. Kalau nggak salah yang .co itu sekitar 400 ribuan per tahun. Kalau yang .biz ini kayaknya lebih mahal lagi, sekitar 600 ribuan per tahun. Nanti kita lihat harganya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan Indonesian Top Level Domain. Ya, ada domain yang memang dikembangkan oleh orang Indonesia ya atau asosiasi internet yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada namanya Pandi. Ya, Pandi itu singkat dari Pengelola Domain Indonesia. Ya, mengelola domain Indonesia atau Pandi. Ya. Jadi kalau kita memang bisnisnya itu khusus di Indonesia ya, tidak melayani keluar atau ingin menunjukkan identitas ya bahwa kita berbasis di Indonesia, itu kita bisa menggunakan .co.id karena syaratnya
semua domain.id ini wajib ada KTP-nya. Ya, kalau .co.id maka butuh KTP sama pendirian perusahaan. Ya. Jadi misalkan bisa pakai apa namanya surat pernyataan dari Kemenkumham atau pakai akta notaris atau pakai NIB gitu atau pakai NPWP. Nah, itu kita bisa memiliki .co.id. Kemudian .go.id. Nah, kalau di luar negeri pemerintahan itu biasanya pakai .gov. Tadi saya belum jelasin ya. .gov ya, government gitu. Itu biasanya di luar negeri. Kalau di Indonesia kita ada sendiri .go.id untuk eh, pemerintah Indonesia. Kemudian untuk pendidikan ada AC.id. AC itu dari akademik ya. Ini biasa untuk kampus ya. Jadi di atasnya sekolah, di atasnya SMA itu bisa menggunakan ACID. Kalau yang untuk SD, SMP, SMA itu menggunakan domain sch.id atau school.id. Ya. Nah, kemudian .mil.id itu .militer. Itu banyak digunakan di lingkup militer. Nah, ini adalah top level domain yang ada di Indonesia. Ada juga .or.id ya. Untuk organisasi nirlaba ada .web.id. Nah, .web.id syaratnya cuma KTP aja. Kita semua bisa beli. Itu murah ya. Sekitar cuma 50.000 per tahun. .my.id. Ini yang paling murah. Kalau nggak salah terakhir itu 10.000 atau 11.000 aja per tahun. .my.id. Kemudian ada .net.id. Kemudian ada desa.id. Nah, itu yang untuk situs desa. Nah, ini adalah top level domain yang dikelola oleh Pandi atau pengelola domain Indonesia. Nah, jadi kita nanti mau bikin website belakangnya apa gitu ya. Ya, kita sesuaikan dengan peruntukan. Atau kalau paling umum, ya kita bisa beli domain seperti Arkatama itu ya, belakangnya .id gitu. Itu lebih global gitu ya. Oke, itu untuk domain. Apakah ada pertanyaan tentang domain sebelum kita lebih lanjut membahas tentang hosting? Ya. Tentang domain, apakah ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya ya. Biasa, untuk meyakinkan ya, agar semuanya paham. Oke, misalnya saya tanya ke Virial Azka Putri. Panggilannya siapa? Virial Azka Putri. Kalau panggilan di rumah sama sekolah Vira sih, tapi resminya Virial. Oh, Vira ya. Oke, Vira. Oke, misalkan Vira ingin membuat website untuk komunitas dengan teman-temannya. Misalkan di daerahnya eh, banyak sampah gitu ya. Terus ingin membuat website nih untuk bisa untuk penggalangan dana, bisa untuk menarik massa gitu ya, untuk membangun awareness masyarakat agar mau untuk menanggulangi sampah di daerahnya Vira itu. Kira-kira websitenya menggunakan top level domain apa? Kalau itu untuk daerahnya, Ya, itu kalau nggak salah pakai yang desa.id, Pak. Itu di- tadi. kalau desa Oh, itu lebih untuk ini, nanti yang mengelola harus pemerintah desa dong. Ya, seperti kalau .go.id ini yang mengelola juga harus Pemda, Pemka, Pemprov itu harus .go.id. Kalau desa ini nanti yang ngelola ya dia pemerintahan desa. Kalau misalkan Vira bukan sebagai perangkat pemerintahan desa ya nggak bisa. Berarti kira-kira menggunakan apa? .net kayaknya, Pak.
Bisa nggak? Oke, kalau misalkan kita rencananya itu Oh, nggak. bisnis ya, bisnis itu bisa menggunakan .NET. Tapi kalau misalkan tadi kan untuk komunitas ya, komunitas itu rata-rata kan non-profit. Ya, non-profit. Kalau misalkan kita eh, tidak menggunakan untuk bisnis, maka kita biasa digunakan .org kalau internasional. .org kalau internasional. Kalau misalkan lingkupnya kita hanya Indonesia aja, membuat or.id. Ya, untuk organisasi. Nah, di sini kan ada istilah non-profit ya. Non-profit itu kan bahasa Inggris. Arti bahasa Indonesia apa? Nirlaba. Ya, nirlaba sama non-profit itu sama kayak wireless. Kalau bahasa Indonesianya nirkabel gitu ya. Nirkabel gitu ya. Oke, sudah bisa dipahamin ya. Oke, terus coba saya tanya sekali lagi. Kalau misalkan saya tanya ke Mas Muhis sudah pernah coba menggunakan WordPress. Oke, misalkan ingin membuat lagi, Mas Muhis yang sudah pernah menggunakan WordPress, terus ingin membuat website sendiri untuk portofolio pribadi. Nah, kira-kira menggunakan top level domain apa, Mas Muhis? My ID ya. My ID. Oke. Ya, My ID boleh. My ID boleh. Ya, My ID juga bisa. Karena personal kan. Ya, boleh personal. Nah, jadi top level domain itu dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misalkan website itu digunakan untuk diri sendiri, ya bisa aja menggunakan My ID. Tapi kalau misalkan kita buat website rencananya ke depan akan dibesarin nih gitu ya. Ya boleh aja menggunakan misalkan .webid ya. Kalau webid itu bisa personal maupun lembaga ya, atau badan tapi informal ya. Lembaga yang informal. Tapi kalau lembaganya formal maka bisa menggunakan kalau perusahaan .co.id ataupun eh, .id gitu aja ya nggak apa-apa. Kalau .id sih netral sih kayaknya. Oke, itu tentang domain ya. Sekarang kita lanjut ke hosting. Ya, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa hosting server adalah tempat di mana data-data dari website kita itu disimpan. Ya, jadi data-data dari website kita disimpan di sebuah server yang namanya hosting server. Data apa saja yang disimpan di hosting server? Nah, ini kelihatannya. Ada di gambar belakang ini ada data-data email disimpan di hosting server. Data software atau aplikasi disimpan di hosting server. Files-files yang diupload disimpan di hosting server. Website itu sendiri, website itu berarti seperti ini ya, bahasa pemrograman untuk websitenya. Atau kalau pakai WordPress ya, WordPress-nya, platformnya, framework-nya itu disimpan di hosting server. Kemudian ada database, ya disimpan di web hosting server. Backup juga disimpan di hosting server, web hosting. Server itu sendiri ya ditaruh di web hosting karena di web hosting itu di sana ada banyak server ya, ada database server. Database server itu ada banyak. Kalau misalkan database itu ada MongoDB database, ada MySQL database, nah, itu jadi satu padu di sebuah server hosting. Jadi server hosting itu kompleks sekali ya. Banyak sekali aplikasi yang terinstal di dalamnya. Nah, web hosting itu ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis. Di sini ada istilahnya shared hosting. Jadi kalau shared hosting itu satu server, ya, satu server besar itu digunakan untuk banyak website. Ya, kalau server-server yang sekarang itu satu server itu bisa eh, ribuan website ya. Jadi satu server bisa untuk ribuan website. Nah, itu yang disebut dengan shared hosting. Shared sendiri kan artinya berbagi ya. Ya, jadi shared hosting adalah sebuah server yang resource-nya dibagi-bagi agar bisa digunakan untuk tempat menyimpan banyak website. Nah, itu yang disebut dengan shared hosting. Kalau dedicated hosting,
maka itu adalah satu server yang memang didedikasikan untuk satu website saja. Ya. Kemudian VPS hosting. Nah, VPS ini termasuk yang baru ya. Mungkin baru dikenal sekitar 10 tahun atau 20 tahun terakhir gitu ya. VPS hosting itu memanfaatkan teknologi virtualisasi. Ya, virtual karena kepanjangan dari VPS sendiri itu adalah virtual private server. Ya. Jadi bagaimana untuk membuat sebuah VPS? Maka satu server diinstal aplikasi virtual, kemudian di atasnya diinstal banyak sistem operasi, sehingga seakan-akan banyak server. Nah, jadi kalau shared hosting itu hanya memiliki satu IP yang digunakan untuk banyak website. Dedicated hosting, satu server, satu IP, satu website. Itu dedicated hosting. Kalau VPS hosting, satu server, tapi banyak IP, ya, banyak IP dan banyak website. Itu yang disebut dengan VPS hosting. Ini yang ke bawah ini, yang sebelah kanan ini kayaknya lebih tepat kalau tanahnya banyak ya kayaknya. Jadi di sini banyak situs juga bisa di sini. VPS hosting. Nah, shared hosting itu sebagai solusi kalau misalkan websitenya itu pengunjungnya masih belum terlalu banyak. Ya, untuk pengunjung hanya ratusan atau nggak sampai 1000 website gitu ya. Nggak sampai 1000 pengunjung per hari itu bisa pakai shared hosting aja. Ya, tapi kalau kita sudah pengunjung websitenya itu sudah sampai ribuan, ya, menyentuh 1000, maka kita disarankan pakai VPS hosting. Ya. Kalau misalkan pengunjungnya sudah banyak sekali ya, mungkin sampai puluhan ribu atau ratusan ribu, maka kita harus menggunakan dedicated hosting. Ya, jadi dedicated hosting itu yang satu server memang didedikasikan untuk satu website. Nah, maka sekarang kita sudah tahu ada beberapa istilah ya ketika kita ingin membuat website. Itulah bedanya. Misalkan saya ingin membuat website, website sederhana, pakai shared hosting, mungkin modalnya nggak sampai 1 juta gitu ya. Dibanding ada websitenya instansi pemerintahan yang untuk nyimpen data, kemudian untuk aplikasi, kok bisa websitenya itu sampai ratusan juta. Nah, bisa jadi dia karena menggunakan dedicated hosting, ya. Karena perlu biaya server sendiri. Nah, nanti kita bandingkan ya, berapa biaya shared hosting, berapa biaya dedicated hosting, berapa biaya VPS hosting. Nah, analoginya seperti ini ya. Kalau shared hosting itu seakan-akan kita tinggal di apartemen ya. Apartemen itu kan parkirannya juga satu, berbagi sama yang lain gitu ya. Terus gerbangnya juga satu gitu ya. Itu apartemen. Nah, kita hanya menempati ruang-ruang aja, ya. Menempati kamar-kamar yang sudah disediakan gitu ya. Ya, atau yang sudah dibangun di sebuah apartemen itu. Jadi kita berbagi resource. Saluran airnya jadi satu, saluran gasnya jadi satu, gitu ya. Saluran listriknya juga jadi satu, meskipun meterannya sendiri-sendiri ya. Tapi secara keseluruhan jaringannya kan jadi satu. Itu yang disebut dengan shared hosting analoginya. Sedangkan kalau townhome, ya townhome itu apa istilahnya? Dia sebenarnya satu rumah ya, satu rumah, tapi dia di split-split ya. Masing-masing punya garasi sendiri, punya ruang tamu sendiri, punya pintu masuk sendiri gitu ya. Nah, itu seperti VPS. Ya, jadi kita bisa memanage sendiri, bisa mengatur tata letak sendiri gitu ya. VPS. Tapi kalau dedicated itu sama seperti kita punya sebuah rumah untuk website kita. Ya, tidak terganggu dengan yang lain. Kita tidak berbagi resource ya dengan yang lain. Itu bedanya antara shared hosting, dedicated hosting, dan VPS hosting.
Nah, kenapa sih kok ada shared hosting VPS dan dedicated? Tentunya karena harga sebuah server itu mahal ya. Jadi harga sebuah server itu bisa mencapai 30 jutaan. Dan ini yang saya tampilin di layar ini adalah harga server paling murah. Ya, harga server paling murah bisa dilihat di website bineka.com. Ya, harga server yang murah itu 30 jutaan. Ini harga server yang murah. Rata-rata harga server itu berapa? Harga server ada yang 500 juta, ada yang 900 juta, ada yang 1,6 M, ada yang 2,8 M. Nah, kalau misalkan 2,8 M ini di sini banyakkan cewek ya. Nah, kalau banyakkan cewek ini banyak ini misalkan untuk beli skincare itu bisa untuk 50 tahun gitu ya, misalkan gitu. Nah, jadi apa mahal banget harga server itu. Makanya kalau kita untuk sebuah website ya yang paling ekonomis kita biasanya menggunakan shared hosting. Yang paling tepat ya disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalkan jumlah pengunjungnya masih sedikit, ya nggak perlu dong kita beli dedicated hosting ya. Karena kalau kita pengunjungnya dikit, dedicated hosting itu sama analoginya kayak kita ngiris tomat pakai gergaji mesin gitu kan, percuma gitu ya. Nah, tomatnya nggak keiris malah hancur. Next. Nah, di sebuah perusahaan hosting server itu mereka nggak cuma beli satu terus digunakan untuk bisnis, enggak. Mereka itu punya rack server seperti ini. Nah, bayangkan kalau misalkan satu servernya ini yang harga tengah-tengah aja, 500 juta. Ini nilainya udah berapa satu ruangan ini? Nilainya udah eh, miliaran. Bahkan kalau di total semuanya mungkin nyampe triliun gitu ya. Nah, itu biaya sebuah hosting server. Betapa besarnya itu. Nah, ini ada sedikit video ya, biar nggak bosen dengerin saya juga. Coba saya play videonya. Cuman kayaknya saya harus stop share dulu. Nah, saya stop share agar bisa play videonya ini. Oke, bentar saya play videonya dulu. Wait, saya stop share dulu. Share screen. Share sound. Data Oke, centers, the apakah brains of the suaranya internet. terdengar dari videonya? Oke ya, saya ulang play-nya. A data center's the brains of the internet. The engine of the internet. It is a giant building with a lot of power, a lot of cooling, and a lot of computers. It's row upon row of machines, all working together to provide the services that make Google function. I love building and operating data centers. I'm Joe Cava, Vice President of Data Centers at Google. I'm responsible for managing the teams globally that design, build, and operate Google's data centers. We're also responsible for the environmental health and safety, sustainability, and carbon offsets for our data centers. This data center here in South Carolina is one node in a larger network of data centers all over the world. Of all the employees at Google, a very, very small percentage of those employees are authorized to even enter a data center campus. The men and women that run these data centers and keep them up 24 hours a day, 7 days a week, they are incredibly passionate about what they're doing. In layman's terms, what do I do here? I typically refer to myself as the herder of cats. And I'm an engineer, hardware site operations manager. We keep the lights on. And we enjoy doing it. And they work very hard. So we like to provide them a fun environment where they can also play hard as well. We just went past the 3 million man-hour mark for zero lost time incidents. 3 million man-hours is a really long time, and with the number of people that we have on site, that is an amazing accomplishment. I think the Google data centers really can offer a level of security that almost no other company can match. We have an information security team
that is truly second to none. You have the expression, they wrote the book on that. Well, there are many of our information security team members that have really written the books on best practices in information security. Protecting the security and the privacy of our users' information is our foremost design criteria. We use various layers of higher level security the closer into the center of the campus you get. So just to enter this campus, my badge had to be on a pre-authorized access list. Then to come into the building, that was another level of security. To get into the secure corridor, which leads to the data center, that's a higher level of security. And the data center and the networking rooms are the highest level of security. And the technologies we use are different. Like for instance, in our highest level areas, we even use underfloor intrusion detection via laser beams. So I'm going to demonstrate going into the secure corridor now. One, I have to be on the authorized list with my badge. And then two, I use a biometric iris scanner to verify that it truly is me. Okay, here we are on the data center floor. The first thing that I notice is that it's a little warm in here. It's about 80 degrees Fahrenheit. Google runs our data centers warmer than most because it helps with the efficiency. You'll notice that we have overhead power distribution. Coming from the outside yard, we bring in the high voltage power, distribute across the bus bars to all of the customized bus taps that are basically plugs where we plug in all the extension cords. All of our racks don't really look like a traditional server rack. These are custom designed and built for Google so that we can optimize the servers for hyper efficiency and high performance computing. It's true that sometimes drives fail and we have to replace them to upgrade them because maybe they're just no longer efficient to run. We have a very thorough end-to-end chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server till they're brought to an ultra-secure cage where they're erased and crushed if necessary. So any drive that can't be verified as 100% clean, we crush it first, and then we take it to an industrial wood chipper where it's shredded into these little pieces like this. In the time that I've been at Google for almost 6.5 years now, we have changed our cooling technologies at least 5 times. Most data centers have air conditioning units along the perimeter walls that force cold air under the floor that then raises up in front of the servers and cools the servers. In our solution, we take the server racks and we butt it right up against our air conditioning unit. We just use cool water flowing through those copper coils that you see there. So the hot air from the servers is contained in that hot aisle. It raises up, passes across those coils where the heat from the air transfers to the water in those coils, and then that warm water is then brought outside the data center to our cooling plant, where it is cooled down through our cooling towers and returned back to the data center, and that process just repeats over and over again. To me, the thing that amazes me about Google and the data centers is the pace of innovation and always challenging the way we're doing things. So when people say that innovation in a certain area is done, that we've kind of reached the pinnacle of what can be achieved, I just laugh. A data center's the brains of the internet. Oke, itu tadi videonya. Sorry, I forgot to put on the subtitle. I hope you all understand it. Oke, coba saya tanya, apa maksudnya dari video tadi menjelaskan tentang apa? Unique Atalia. Unique Atalia hadir? Eunika atau Unique? Oke, nggak hadir. Regina Sepiani hadir? Hadir, Pak. Oke, ada kendala nggak on cam? Oke, Regina. Tadi videonya cerita tentang apa? Saya agak kurang ngerti karena bahasa Inggris, tapi saya lihatnya cuma kayak
ruangan itu, apa server gitu, Pak. Oke, oke. Oke. Nanti mungkin saya play ulang pakai subtitle ya. Mungkin yang coba saya tanya. Sorry. Harusnya tadi buka YouTube aja, diaktifin subtitlenya ya. Terus coba ke Mas Alan Putras. Videonya tentang apa, Mas Alan? Tentang server Google, Pak. Oke, gimana? Server Google-nya gimana? Kayak gue kurang ngerti sih, Pak. Cuma dari saya ngeliat, saya tangkap ada cooling-coolingnya gitu ya, Pak. Cooling ya. Oke. Pembuangan panasnya yang besar itu tadi. Oke, ngitung nggak tadi berapa komputer servernya di data centernya Google? Enggak ngitung, Pak. Yang jelas banyak banget ya. Iya, banyak banget. Ya, itu padahal itu hanya salah satu data centernya Google yang ada di North Carolina ya. Dia punya beberapa data center Google, itu ada di India, ada di Cina jelas nggak ada. Nah, karena di Cina nggak ada Google ya. Di India, kemudian di Singapura, kemudian di Asia itu di Indonesia kayaknya juga ada. Di Singapura sih kalau di Indonesia. Terus di Amerika itu ada 4 tempat seperti itu ya. Jadi begitu besarnya data center dari Google, gitu ya. Data center dari Google. Terus coba saya tanya lagi. Shirley Mardian. Halo Shirley. Iya, Pak. Iya. Tadi dari keterangan tadi apa yang didapat dari video Banyak tadi? server di suatu perusahaan, banyak server. Terus ada yang nggak ngerti itu adalah kayak apa sih, kayak dicap gitu apa? Pas kayak pengecapan gitu, saya nggak ngerti itu lagi ngapain. Oke. Yang tadi ada ngambil hard disk terus kayak dicap itu ya? Ya, saya nggak ngerti itu maksudnya diapain gitu. Oke. Biar apa gitu. Oke, Ya. kayaknya memang harus saya play ulang pakai subtitle biar pada paham ya. Bentar. Wait. Bentar, saya buka dulu linknya di YouTube. Wait. Saya share ulang ya. Bentar, saya subtitlenya Indonesia. Subtitle Indonesia. Ini teksnya nggak ada yang Indonesia. Saya translate pakai bawaannya YouTube ya. Bentar. Saya share. Wait. Oke, saya play ulang ya. The brains of the internet. The engine of the internet. It is a giant building with a lot of power, a lot of cooling, and a lot of computers. It's row upon row upon row of machines, all working together to provide the services that make Google function. I love building and operating data centers. I'm Joe Cava, Vice President of Data Centers at Google. I'm responsible for managing the teams globally that design, build, and operate Google's data centers. We're also responsible for the environmental health and safety, sustainability, and carbon offsets for our data centers. This data center here in South Carolina is one node in a larger network of data centers all over the world. Of all the employees at Google, a very, very small percentage of those employees are authorized to even enter a data center campus. The men and women that run these data centers and keep them up 24 hours a day, 7 days a week, they are incredibly passionate about what they're doing. In layman's terms, what do I do here? I typically refer to myself as the herder of cats. And I'm an engineer, hardware site operations manager. We keep the lights on. And we enjoy doing it. And they work very hard. So we like to provide them a fun environment where they can also play hard as well. We just went past the 3 million man-hour mark for zero lost time incidents. 3 million man-hours is a really long time, and with the number of people that we have on site, that is an amazing accomplishment.
I think the Google data centers really can offer a level of security that almost no other company can match. We have a information security team that is truly second to none. You have the expression, they wrote the book on that. Well, there are many of our information security team members that have really written the books on best practices in information security. Protecting the security and the privacy of our users' information is our foremost design criteria. We use various layers of higher level security the closer into the center of the campus you get. So just to enter this campus, my badge had to be on a pre-authorized access list. Then to come into the building, that was another level of security. To get into the secure corridor, which leads to the data center, that's a higher level of security. And the data center and the networking rooms are the highest level of security. And the technologies we use are different. Like, for instance, in our highest level areas, we even use underfloor laser beams. So I'm going to demonstrate going into the secure corridor now. One, I have to be on the authorized list with my badge. And then two, I use a biometric iris scanner to verify that it truly is me. Okay, here we are on the data center floor. The first thing that I notice is that it's a little warm in here. It's about 80 degrees Fahrenheit. Google runs our data centers warmer than most because it helps with the efficiency. You'll notice that we have overhead power distribution. Coming from the outside yard, we bring in the high voltage power, distribute across the bus bars to all of the customized bus taps that are basically plugs where we plug in all the extension cords. All of our racks don't really look like a traditional server rack. These are custom designed and built for Google so that we can optimize the servers for hyper efficiency and high performance computing. It's true that sometimes drives fail and we have to replace them to upgrade them because maybe they're just no longer efficient to run. We have a very thorough end-to-end chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server till they're brought to an ultra-secure cage where they're erased and crushed if necessary. So any drive that can't be verified as 100% clean, we crush it first and then we take it to an industrial wood chipper where it's shredded into these little pieces like this. In the time that I've been at Google for almost 6.5 years now, we have changed our cooling technologies at least 5 times. Most data centers have air conditioning units along the perimeter walls that force cold air under the floor that then raises up in front of the servers and cools the servers. In our solution, we take the server racks and we butt it right up against our air conditioning unit. We just use cool water flowing through those copper coils that you see there. So the hot air from the servers is contained in that hot aisle. It raises up, passes across those coils, where the heat from the air transfers to the water in those coils, and then that warm water is then brought outside the data center to our cooling plant, where it is cooled down through our cooling towers and returned back to the data center, and that process just repeats over and over again. To me, the thing that amazes me about Google and the data centers is the pace of innovation and always challenging the way we're doing things. So when people say that innovation in a certain area is done, that we've kind of reached the pinnacle of what can be achieved, I just laugh. Oke, karena tadi sudah ada subtitle-nya, dan mudah-mudahan sudah bisa dipahamin semua ya untuk video tadi. Ya, jadi itu adalah sebuah data center atau pusat data dari Google, di mana di sana banyak server-server itu ditempatin gitu ya. Saking banyaknya server, ya pengelolaannya, karena di sana data-data personal ya, data-data kita semua itu sebenarnya video itu dibikin oleh Google agar kita merasa nyaman ya menaruh data kita di sana, karena nggak semuanya boleh masuk, yang masuk nanti diperiksa dengan tingkat keamanan level sangat tinggi gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada hard disk yang rusak ya, tempat penyimpanan data yang rusak itu nggak langsung dijual keluar tapi dihancurin dulu
Jadi datanya itu udah nggak bisa kebaca, dipastikan nggak bisa kebaca, baru kemudian dijual itu keluar, ya, di scraping gitu ya. Jadi pecahan metalnya gitu ya. Terus saking banyaknya server di sana, sampai panasnya itu harus dikelola ya. Tadi menggunakan pengelolaan panas yang begitu rupa gitu ya. Nah, itu adalah sebuah data center dari Google ya. Jadi kalau misalkan kita bikin website, ingin performanya seperti Google, ya harus punya data center kayak gitu. Data center sebesar itu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia bagaimana? Misalkan kita ingin untuk server sendiri, nah maka ini coba saya share browser saya ya. Misalkan saya share. Oke, ini sudah. Nah, misalkan hosting server Indonesia. Layar saya sudah terlihat ya, saya share ya. Oke, sudah ya. Oke, thank you. Nah, banyak banget ya. Misalkan kita search di sini adalah hosting terbaik di Indonesia. Misalkan ini 10 hosting terbaik di Indonesia untuk website bisnis, kita lihat ya. Ada Niaga Hoster, ada Domanesia, ada apa lagi nih? Oh, kita harus load more. Nah, ada Domanesia, ada Hostinger, ada SiteGround, ada Keywords, Exabytes, Dewa Web, Rumah Web, ID Web Host, Y+. Nah, misalkan kita yang pilih paling atas misalnya ya. Misalkan kita buka yang Niaga Hoster misalnya. Nah, hosting nomor 1 di Indonesia. Nah, misalkan kita mau hosting. Nah, di sini ada harganya. Ada web hosting, ada cloud hosting, ada WordPress hosting, ada email hosting. Nah, ini beda-beda lagi ya. Web hosting untuk web hosting standar ya. Tapi kalau cloud hosting, dia web hostingnya speknya dia lebih tinggi ya. Kemudian yang tadi saya jelasin ada VPS. Nah, di sini ada VPS hosting, ada CyberPanel VPS. Kalau dedicated nggak ada di sini, kebetulan tidak menyediakan dedicated hosting ya. Nah, coba kita cari hosting yang lain yang menyediakan dedicated hosting. Coba saya buka Domanesia. Nah, Domanesia, hosting, web hosting, cloud hosting, WordPress hosting, dia juga nggak menyediakan dedicated hosting juga ya. Jarang sekali sekarang menyediakan. Nah, kita bandingkan harganya. Nah, misalkan kita hosting dan VPS. Nah, kita bandingkan harganya. Nah, hosting di Domanesia cukup murah ya, mulai dari 12.250 per bulan. Jadi kalau misalkan setahun bayarnya cukup berapa berarti? Sekitar 150.000 ya, setahun gitu ya. Tapi dia kapasitasnya cuman 0,8 giga, 600 megabyte. Cuman dapat jatah 3 email, hanya untuk bisa satu website. Ya, jadi nggak bisa bikin subdomain ya. Gratis domain.cloud. Tapi kalau yang ini, yang 31.500 per bulan, berarti kalau setahun sekitar 375 lah ya. 375 per tahun. Kita dapat kapasitas 5 giga. Email bisa unlimited, website bisa unlimited, bisa bikin subdomain. Gratis domain.com, sudah dapat domain.com. Nah, kalau misalkan 5 giga kurang, kita bisa yang 42 per bulan, 12 giga. Ya. Kemudian kalau kurang 12 giga, 60 giga, kita bisa pakai yang 157 per bulan. Atau ini kurang lebih ya hampir 2 juta lah ya. 2 juta setahun kita dapat 60 giga. Ya, kita dapat 60 giga. Tapi kalau VPS, nah kalau VPS, tadi VPS biayanya
Nah, mulai dari per bulan 80.000, per bulan 160.000, sampai yang per bulannya 4.800.000. Nah, bedanya di sini apa? Kalau yang VPS dengan yang hosting ini. Kalau yang hosting ini, dia itu di sini nggak dijelasin kan ya, memorinya berapa giga RAM-nya, ya, sama prosesornya dia berapa core gitu ya, nggak dijelasin di sini ya. Karena memang untuk RAM atau memori kita itu berbagi dengan website yang lain di dalam satu server. Nah ini kalau di detail gini kelihatan kayaknya. Nah CPU-nya ini, kalau RAM-nya ini kan 5, 12 mega, 1 giga, 3 giga, 6 giga, tapi ini tidak dedicated. Nah, kita saling berbagi dengan website yang lain. Tapi kalau di VPS ini, RAM dan CPU ini punya kita sendiri. Nah, misalkan yang ini, kita bayar yang 320 per bulan. Maka kita dapat memori 4 giga, RAM-nya 4 giga, dan CPU-nya 3 core hanya untuk website kita sendiri. Nggak dibagi dengan yang lain. Ya, tapi kalau yang hosting biasa, itu dibagi dengan yang lain. Nah, karena satu server digunakan untuk banyak website. Coba kita lihat yang di Niaga Hoster. Coba web hosting. Kita lihat harganya web hosting dengan cloud hosting bedanya apa. Nah, harganya kurang lebih segini ya. 25.000 per bulan, 45.000 per bulan, 150.000 per bulan juga ada. Kapasitasnya beda-beda. Ini kapasitasnya lebih besar. Ini 100 giga. 100 giga 25.000 per bulan. Oh, saya paham. Nah, ini hanya untuk setahun pertama ini ya. Setahun pertama. Tahun berikutnya apa namanya 50.000 per bulan. Jadi ini sebenarnya yang harga berapa ini? Ini yang harga 600.000 per tahun sebenarnya. Tapi tahun pertama dipotong cuma 300.000 per tahun. Itu 100 giga. Kalau yang 200 giga kapasitasnya harganya segini. Ya, dia sebenarnya 90 per tahun berarti sekitar 1.100.000 per tahun ya, 1.100.000 dapat 200 giga kapasitasnya. Nah, tapi ini juga gitu. Ini RAM-nya berbagi dengan yang lain, memorinya ya. Kalau yang ingin RAM dan CPU-nya atau prosesornya hanya untuk website kita sendiri, maka kita beli yang VPS. Nah, di sini ya dijelasin berapa CPU-nya, berapa RAM-nya. Berapa CPU-nya, berapa RAM-nya. Nah, misalkan di sini 2 CPU, RAM 8 giga. Nah, kita dapat harga 106 per bulan, berarti sekitar 1.320.000 per tahun, 1.320.000 per tahun. Nah, itu untuk yang harga VPS. Oke, jadi itu untuk perbedaannya ya. Ada cloud hosting, ada VPS. Harganya jelas lebih murahan yang shared hosting. Ya, ini yang hosting biasa, ini yang VPS. Jadi kalau kita mau beli hosting di mana? Silakan dicari, banyak sekali ya. Ada bisa dari Naga Hoster, Dominisia, Hostinger, SiteGround. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau beli hosting di mana? Ya dicari aja sesuai dengan yang sesuai kebutuhan. Kalau misalkan kita untuk coba-coba aja, silakan dibuka semua ini dan dicari promonya. Nah, kita cari biasanya ada promonya. Ini kebetulan nggak ada promonya ya. Nah, kalau saya biasanya website saya di ID Cloud Host. Nah, biasanya ada promo. Klik promo. Nah, ini. Diskon hosting. Nah, ini ada. Misalkan saya lihat detailnya. Ini sedang ada promo apa ya, kita lihat. Nah, kode promonya pakai ini dapat diskon 50% ya sampai dengan 31 Agustus. Nah, kayak gini. Kita manfaatin yang kayak gini-gini kalau kita mau bikin website.
Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang hosting dan website, hosting dan domain maksudnya ya. Untuk bikin website, di mana tempat belinya sudah tahu ya. Tempat kita memerlukan hosting, memerlukan domain sudah tahu ya. Ya, jadi ke lembaga penyedia hosting dan domain. Kalau misalkan ingin yang lebih terjangkau, maka kita bisa menggunakan shared hosting. Tapi kalau misalkan kapasitas websitenya nanti tinggi, ya kita bisa upgrade ke VPS. Kalau dedicated hosting tadi saya belum nemu ya. Coba saya cari yang dedicated hosting. Dedicated hosting tadi nggak ketemu. Coba dedicated hosting Indonesia. Oke. Ini kayaknya ada ini. Lihat paket. Nah, ini dedicated hosting ya. Nah, dedicated hosting rata-rata mulai dari 2.700.000 per bulan ya, 2.700.000 per bulan. Jadi ya setahunnya ya hampir 40 juta ya setahunnya. Nah, ini kita dapat server dengan spek seperti ini. Kalau yang speknya gini, memorinya 643, harddisknya 8 tera gini, 8 juta per bulan. Jadi setahun kita harus menghabiskan sekitar 96 juta ya, hanya untuk website. Nah, ini kalau dedicated server. Ya, tapi kalau kita untuk membuat server yang untuk personal ya memang kita masih belum perlu untuk dedicated server. Paling kita hanya perlu untuk menggunakan shared hosting saja. Ini shared hosting. Kemudian kalau kapasitasnya udah naik, kita bisa coba ke VPS saja. Nah, dedicated ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar. Oke. Oke, ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya. Ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Dari hosting yang tadi itu, Pak, boleh nggak, Pak, saya minta contohnya dari shared hosting, dedicated, dan VPS. Terus, kalau misalnya kita itu tuh harus beli hosting gitu ya, Pak. Dan kalau kita mau misalnya membuka perusahaan hosting itu tuh gimana caranya, Pak? Membuka perusahaan. Oke. Terima kasih. Oke. Tadi yang ditanyain contohnya mana contoh shared hosting, mana contoh VPS, mana contoh dedicated ya. Contoh yang dedicated ini di sini. Di Exabytes ini ada. Jadi websitenya di sini di exabytes.co.id ada dedicated server. Nah, di sini bisa lihat paket. Ini contohnya. Ini contoh paket untuk dedicated hosting. Ya, harganya sekian. Nah, nanti mungkin ada juga di website yang lain. Ya, biasanya dedicated ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan ya, karena kalau untuk personal kayaknya biaya sekian terlalu besar ya. Ini per bulan ya biaya ini ya, bukan per tahun. Jadi kalau misalnya per tahun masih dikali 12 lagi. Ya. Tapi ini kalau kita belinya langsung 12 bulan. Kalau kita cuma nyoba 1 bulan aja harganya berubah biasanya. Nah, ya kan? Sebulannya 3,2. Tapi kalau kita langsung beli 6 bulan, ini dikali 6. Kalau 12 bulan, ini dikali 6. Kayak gitu. Nah, terus ini juga gitu. Ini harga sebulannya sebenarnya 8,6. Kalau 6 bulan, 8,3. Kalau 12 bulan, 81. Gitu. Nah, ini contoh paket server dedicated. Dan ini sebenarnya istilahnya, tadi siapa yang tanya ya? Aku, Pak. Oh ya, Mbak Nabila ya. Iya, Pak. Ya, Mbak Nabila tadi tanya. Sebenarnya kita bukan beli, sistemnya itu kita sewa ya. Sebenarnya kita sewa. Ya, karena kalau kita beli, kita kan harus menyediakan ruangan, full AC, listriknya, dan lain sebagainya. Nah, kan kita nggak mikir itu ya. Maka kita sewa dari sebuah perusahaan ini, servernya di apa istilahnya
sebuah perusahaan ini dalam hal ini adalah Exabytes. Exabyte itu perusahaan, kalau nggak salah itu perusahaan Malaysia ya. Misalkan saya cari Exabyte ini ya. Saya coba Exabytes. Exabytes. Nah, di search ini aja. Nah, Exabyte ini, Exabyte Indonesia ini. Pernahkah Anda bayangkan kekuatan di balik server website? Nah, ini perusahaan Exabyte ini, dia menjual paketnya dengan harga segitu ya. Ini kayaknya nggak ada foto-foto perusahaannya ya. Ya, ini di channelnya Exabyte nanti bisa dilihat info-info tentang hosting. Itu contoh yang dedicated ya, Nabila ya. Kemudian yang VPS bisa dilihat misalkan dari websitenya Niaga Hoster. Di sini ada paket VPS. Ini contoh-contoh VPS hosting. Harganya mulai dari sekian. Nah, kalau contoh yang shared hosting dilihat di sini. Jadi tinggal dibuka websitenya ada Niaga Hoster. Atau di websitenya Exabyte tadi juga ada kayaknya. Nah, ini ada hosting. Ya, ada ini dipilih aja yang cPanel hosting. Harganya berapa? Nah, mulai harga sekian per bulannya. Harga domain. Nah, bisa dilihat nih. Harga domain di sini. Exabyte. Silakan dibuka aja websitenya Exabyte. Domain yang biasa apa? Domain yang .id, domain populer deh. Nah, domain populer.com itu 109.000 per tahun. Domain.id 210.000 per tahun. Domain.co.id 239 per tahun. Domain.link 129 per tahun. Lainnya berapa? Ini ada harganya nanti. Nah, ini ada harganya semua ya. .co 435 per tahun. Ya, macam-macam. .io ya, misalkan kita pengen website ayu ayu.io. Nah, itu domainnya 1 juta per tahun. Ya, terus macam-macam ya. Nah, .org.id 48.700 per tahun, .web.id 48.700. Nah, ini yang paling murah ya. .my.id 10.000 per tahun. Gitu ya. .my.id 10.000 per tahun. Tapi kalau .my aja 500.000. Karena .my ini domain Malaysia ya. com.my, edu.my. Oh iya, ini berarti Exabytes ini perusahaan Malaysia yang bergabung dengan perusahaan Indonesia. Jadi dia join ya. Exabyte ini ada Exabyte Malaysia, ada Exabyte Indonesia. Kalau contoh yang lain ya dicari di websitenya Exabyte ya. Tadi ada hosting, VPS mana tadi? Hosting, server. Nah, server ini. Nah, silakan cari VPS, NVMe. Paketnya berapa? Nah, ini. Kejawab nggak Nabila? Contoh-contohnya? Hmm, kejawab, Pak. Saya ngerti sih. Tapi itu yang saya tanyain sebenarnya contoh perusahaan yang ada di Indonesianya sih, Pak. Oh, contoh perusahaan Indonesia. Nah, Iya, itu yang menggunakan share hosting, dedicate hosting, dan VPS hosting gitu maksud saya. oh, kalau itu sih Hmm. kita nggak bisa tahu ya. Oh gitu. Nah, kita nggak bisa tahu. Jadi, misalkan nih, kita buka websitenya Arkatama nih, perusahaan Arkatama, arkatama.id. Nah, di sini nggak ada bedaannya. Ya, dia apakah menggunakan VPS hosting atau dia menggunakan shared hosting atau menggunakan dedicated nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Terus, apa misalnya yang menggunakan biasanya kelihatannya dari mana ya? Nggak kelihatan sih. Tapi kalau yang saya tahu Arkatama ini yang menggunakan VPS itu yang ini, Sinawo. Nah, ini menggunakan VPS. Nah, ini menggunakan VPS. Cuman memang nggak kelihatan. Kita nggak bisa lihat di sini. Nah, bedanya itu ada di alamat IP-nya biasanya. Nah, jadi kalau
perusahaan mana yang menggunakan VPS, perusahaan mana yang menggunakan self hosting, perusahaan mana yang menggunakan dedicated, itu biasanya malah dirahasiakan oleh si hosting servernya. Dia biasanya hanya kayak gini aja. Patternnya dia siapa aja gitu. Biasanya cuma nyantumin aja. Kalau misalkan tadi Exabyte ya, saya buka websitenya Exabyte. Nah, Exabyte biasanya dia nyantumin nama-nama partnernya. Nah, ini misalkan, oh sorry, bukan. Klien kami, nggak ditulis juga ya. Iya, nggak kelihatan. Terus tadi tanyanya, kalau mau jadi penyedia hosting server, gimana caranya gitu ya? Gimana biar punya ini? Ya tadi itu, beli harga-harga server yang tak kasih tadi. Beli dulu servernya, nyicil ya. Nabila nanti sebulan beli satu gitu. Nanti kalau udah punya banyak perusahaan-perusahaan. Tapi intinya perusahaan ini adalah perusahaan IT ya. Biasanya mereka yang paling penting itu tidak harus punya data center sendiri. Jadi ada yang namanya itu reseller hosting. Nah, ini sebenarnya salah satu bisnis juga. Nah, misalkan di sini ada reseller hosting ya. Nah, coba ada nggak yang Indonesia ya? Nah, ini coba. Nah, misalkan ini di reseller hosting, memulai bisnis reseller hosting. Nah, jadi misalkan gini, Nabila nanti sudah jago bikin website nih ya. Terus ingin membantu orang-orang agar punya website. Terus daripada bayar hosting di sana, kenapa nggak hostingnya di aku aja? Tapi kan Nabila masih belum bisa ngelola website sendiri. Maka daftar di website-website yang reseller seperti ini. Nah, kita misalkan beli ini. Ya, beli di sini, ya, kapasitasnya berapa giga gitu ya. Kemudian ketika ada orang ingin buatkan website, kita taruh di sini. Ya. Jadi dia membayar hostingnya lewat kita. Nah, kita bisnis reseller hosting ini namanya. Apakah bisa paket starter, paket essential, paket advance. Ya. Ya sama aja kayak kita jadi resellernya apa produk-produk gitu ya. Kan kita juga bisa beli paket ya. Nah, kemudian jadi downline gitu ya. Terus kita jual paketnya ke orang lain, terus kita nanti dapat fee juga bisa sama. Nah, seperti itu Nabila jawabannya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa sementara ini nggak bisa punya data center sendiri agar bisa jadi hosting server, ya mending kita jadi reseller dulu. Itu yang cara yang paling mudah gitu Nabila ya. Menjawab kan? Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, Pak, menjawab. Tapi nih Pak, aku mau nanya lagi nih Pak sedikit Silakan, lagi. silakan. Aku tuh masih keliru gitu Pak sama VPS sama Dedicat. Nah, di logika aku itu VPS ini kan dari banyak server ke satu pengunjung gitu. Ya satu site gitu. Nah, sedangkan yang Dedicat itu satu server ke satu site. Nah, di logika aku harusnya yang semakin banyak servernya itu justru semakin kuat Banyak gitu. website. Oke. Nah, tapi kenapa yang paling utama itu yang Dedicat, Pak? Kenapa bukan yang VPS-nya? Oke. Jadi kalau yang nah ini kayaknya gambarnya lebih lebih bener ini. Ya. Nah, gambarannya kayak gini. Tadi ini gambar yang Pak. Wait. Ngapain? Ini sebenarnya gambar yang ini mau tak ambil. Nah, gini ya. Jadi kalau shared server, ya shared server, enggak ya. Misalkan server komputer.
Nah, misalkan ada satu server komputer ya. Misalkan ada satu komputer server. Ini satu komputer server ya. Nah, kalau shared hosting, satu komputer ini dipakai untuk banyak website. Nah, kalau dedicated hosting, satu komputer ini dipakai untuk satu website. Ya. Tapi kalau satu VPS, ya, kalau VPS, satu komputer ini ya diinstal banyak operating system. Jadi VPS itu virtual. Nah, misalkan coba saya share ya. Virtual itu seperti ini Nabila. Misalkan saya share komputer saya. Komputer saya ini kan saya pakai Apple ya. Tapi saya menginstal virtual Windows. Ya, saya menginstal virtual Windows di sini. Nah, ini namanya komputer virtual. Ini namanya komputer virtual. Nah, saya bisa punya Windows 11 di atasnya komputer saya. Nah, ini yang dimaksud dengan virtual. Nah, komputer server yang VPS itu di atasnya Linux, ya, di atas satu komputer itu diinstal banyak virtual. Nah, bayangkan satu komputer diinstal banyak virtual. Satu virtual untuk satu website. Nah, jadi satu komputer banyak diinstal virtual, 1 sampai sekian. Nah, masing-masing itu digunakan satu website. Keunggulannya apa? Ya, satu virtual komputer ini memiliki RAM dan prosesor yang terdedikasi. Ya, tidak diganggu oleh website yang lain. Misalnya satu komputer ada 10 VPS. Yang satu RAM-nya 1 GB, satu RAM-nya 2 GB, ada yang satu RAM-nya 4 GB. Maka masing-masing itu punya performance sesuai alokasi resource-nya masing-masing. Ya. Jadi VPS itu lebih rendah dibandingkan dedicated, karena kalau dedicated satu komputer hanya untuk satu website. Ya, tapi kalau share satu komputer untuk banyak website. Sebenarnya VPS itu satu komputer memang untuk banyak website, tapi website satu dengan website yang lain tidak berbagi sumber daya. Ya, paham ya? Tidak berbagi sumber daya karena memorinya dan lain sebagainya itu sudah dialokasikan fix. Misalnya tadi yang ditunjukin di sini ya, contoh VPS. VPS ini, nah ini kan alokasinya sudah difikskan. Memori 1 GB, CPU-nya 1 core, memori 2 GB, memorinya 2 core. Nah, kalau di shared hosting, core ini dibagi banyak. Ya, dibagi untuk semua website. Gitu ya. Kira-kira bisa dipahamin? Iya, Pak, bisa. Oke. Saya tadi lihat di gambarnya aja sih, Pak, makanya berlogika seperti itu. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Ingin bertanya, Pak. Apa ini? Charlie, ya silakan. Kan tadi dijelasin yang versi berbayar tuh. Nah, kalau versi yang free-nya tuh apa ya kira-kira? Ada atau enggak? Atau gimana? Versi free untuk apa? Untuk hosting? Hosting ya, yang mendukung gitu. Oke, free hosting ada banyak ya. Nah, cuman ya namanya juga free pasti ada biasanya banyak keterbatasan juga. Yang paling mudah ya untuk membuat website secara gratis. Nah, saya biasanya menyarankan ini menggunakan Google Sites. Ya, silakan dibuka di sites.google.com. Nah, ini kita bisa bikin website gratis. Nah, di sini adalah kelas, misalkan ini saya bikin website tentang toko tas ini. Ini bikin gratis di sites.google.com. Nah, cuman kalau kita menggunakan sites.google.com, alamatnya dia panjang. Nah, misalkan saya publish ini, kalau saya lihat websitenya, ya alamatnya dia kayak gini nanti. sites.google.com/view/all about leather/home gitu. Jadi panjang banget ya. Nggak bisa kayak langsung nama singkat. Misalkan inginnya shirleyleather.com misalkan. Kayak gitu nah, Kak. Itu agak susah ya. Bisa, tapi kita beli domainnya. Jadi waktu kita di sini, nah custom domain, nah kita nanti beli domainnya. Nah, tinggal start setup, kita masukkan kartu kredit, kita nanti bisa beli domainnya. Tapi kalau yang gratis, yang sistemnya mirip kayak hosting tadi,
Ada beberapa website ya, yang saya tahu biasanya menggunakan Infinity Free. Infinity Free. Nah, ini free web hosting app. Ya, tapi ya namanya gratis, dia ada keterbatasan di kapasitas ya. Biasanya kalau udah diakses banyak itu dia ya agak lemot juga free website hosting. Infinity Free ada juga di 000 web host. Nah, 000 web host ini juga memberikan hosting yang gratis. Seperti itu. Nanti bisa dicoba atau dicari tutorialnya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa coba menggunakan hosting yang gratis. Gitu, Sherlian. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Pak, boleh sedikit. Siapa dulu nih? Hamzah. Izin bertanya. Ya, silakan. Dikirimin web sama domain ya, itu buat apa ya? Sebelum apa itu nanti buat bisnis kita atau gimana ya? Dikirimin ke orang tuh ada subdomain atau domain. Terima kasih. Maksudnya gimana? Dikirimin maksudnya? Jadi kemarin dari tim marketing itu ngirim ke kita gitu. Jadi kayak domain itu nanti buat pertemuan sekarang. Ya, kemarin saya juga dikasih untuk kita nyoba ya. Jadi di Arkatama kan bikin di github.cafe ya. Oh iya. Nah, kemudian kita masing-masing dikasih subdomain. Kalau saya kemarin dikasih shauki.digithub.cafe gitu. Ini subdomain yang bisa kita kelola. Ya, misalkan Hamzah dapat alamatnya apa? Hamzah.digithub.cafe gitu ya. Beli ya gitu. Ya, so nanti bisa dicoba juga. Nah, ini tapi di tempat saya agak lama bukanya. Nanti berhubungan dengan tugasnya. Iya, nah, dia bisa silakan dicoba. Untuk pertemuan kali ini masih belum ke WordPress kan? Pertemuan kali ini masih ke pengertian tentang hosting dan domain ya. Kita masih belum membuat website kan ya. Untuk pertemuan ini. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Tadi ada satu lagi yang mau tanya tadi, bareng sama Hamzah. Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Salma, silakan. Kalau misalnya kita itu berlangganan share hosting untuk membuat website pertama kali, terus waktu websitenya itu udah berjalan lama, kita itu mau beralih langganan jadi VPS hosting itu apakah bisa, Pak? Dan websitenya itu masih tetap sama kayak yang sebelumnya kita berlangganan share hosting atau website baru, Pak? Oke, ya. Misalkan kita ingin migrasi ke VPS ya. Nah, berarti bisa. Jadi kita misalkan gini, misalkan alamatnya punya website ya, namanya salma.com misalkan gitu ya. Awalnya shared hosting ya. Kemudian lama-kelamaan kita kayaknya nggak cukup nih shared hosting, pengunjungnya udah banyak, kita mau ke VPS ya bisa. Nah, caranya datanya dimigrasi. Kita copy datanya, kita alihkan ke VPS. Ke beberapa itu ada yang melayani layanan migrasi hosting. Ada yang melayani, jadi dibantu oleh mereka ya. Nah, kayak gini, Niaga Hoster biasanya dia melayani transfer hosting ke Niaga Hoster. Berapapun jumlah websitenya segera pindahkan tanpa biaya tambahan. Nah, mereka membantu untuk memigrasi, namanya itu migrasi ya. Migrasi itu bisa juga dari paket yang rendah ke paket yang tinggi, dari shared hosting ke VPS, atau dari VPS ke dedicated, itu juga bahkan downgrade, misalkan awalnya dari VPS ke shared hosting ya. Cuman biasanya kalau dari shared hosting ke VPS pasti bisa, ya, karena di VPS itu bebas kita ngaturnya. Tapi kalau dari VPS ke shared hosting, itu kita harus mencari shared hosting yang cocok, karena kan downgrade ya. Nah, kadang ada beberapa shared hosting itu yang spesifikasinya tidak sesuai. Jadi web hosting itu biasanya ada speknya seperti ini. Spek teknis ya. Nah, misalkan lihat lebih lengkap, ini ada spek teknisnya biasanya. Oh, ini nggak kelihatan spek teknisnya. Ada beberapa yang menunjukkan spek teknis. Misalkan versi dari PHP-nya, versi database-nya itu harus sama agar bisa dimigrasi. Tapi kalau untuk alamatnya itu tetap Mbak Salma. Alamatnya juga bisa dimigrasi. Hosting datanya bisa dimigrasi, domain juga bisa
dimigrasi atau ditransfer domain. Seperti itu Mas Salma jawabannya. Jadi aman ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Oke, sama-sama. Ini karena udah jam 12, Mbak Bibi udah join ya. Halo Mbak Bibi. Hadir Oke. Pak Syauki. Oh ya, waktunya udah habis ya. Mungkin Iya. saya akhiri untuk sesi saya ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahamin. Nanti kalau ada yang kurang dipahamin, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak Pak Syauki atas materi terkait dengan domain dan juga hosting. Iya, Oke, sama-sama Mbak teman-teman, Bibi. karena tadi kita awali kelas dengan berdoa, maka alangkah baiknya kita akhiri juga kelas kita siang ini dengan berdoa. Oke, kepada teman-teman semua, berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi hari Kamis ya bersama Pak Syauki tetap. Sekedar reminder juga kepada teman-teman, jangan lupa untuk mengerjakan poster juga ya. Oke, kalau gitu karena udah jam 12.01, maka saya tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.